Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Baru 2 hari menjalani tur politik sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Barat dari Partai Golkar, Yusuf Hamka mengundurkan diri menyusul Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menyatakan mundur dari posisi ketum hari Minggu. Penyebab tewasnya ibu dan anak yang ditemukan sudah menjadi kerangka di Kabupaten Bandung Barat mulai menemui titik terang. Sorak-sorai mengiringi perahu-perahu buatan tangan warga dalam lomba balap perahu di Sungai Cipeles, Kabupaten Sumedang. Warga Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur digegerkan penemuan jasad seorang wanita yang membusuk di rumahnya. Untuk kepentingan penyelidikan, petugas mengevakuasi jenazah ke rumah sakit untuk diotopsi. Garis polisi membentang di rumah seorang wanita Parubaya yang ditemukan tewas di Kampung Pasir Kelapa, Desa Petui Condong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Warga sekitar geger karena jenazah wanita tersebut ditemukan dalam kondisi membusuk. Korban yang sehari-hari berjualan makanan keliling itu ditemukan pertama kali oleh salah satu tetangga yang curiga karena korban sudah lama tidak terlihat berjualan. Tentunya kami langsung melakukan cek dan olah TKP bersama-sama dengan dibantu oleh tim Inafis dari Polres Cianjur. Sementara itu kami temukan hasilnya memang betul bahwa mayat seorang perempuan berada di dalam rumah dalam keadaan sudah membusuk ya. Dan berdasarkan informasi yang bersangkutan atau korban terakhir diketahui oleh saksi hari Jumat sore. Di samping jasad wanita yang hidup sebatang kara itu ditemukan sejumlah obat-obatan. Polisi membawa jenazah korban ke RSUD Sayang untuk diotopsi. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Seorang pria tanpa identitas tewas di Jalan Raya Narogong, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Sebelumnya, warga mendengar pria itu berteriak maling dan terlihat bergelantungan di pintu minibus. Warga digegerkan dengan penemuan seorang pria tanpa identitas berlumuran darah tak berdaya di pinggir Jalan Raya Narogong, Desa Limus Nunggal, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Minggu pagi. Menurut saksi mata, awalnya terdengar suara teriakan maling dan meminta pertolongan. Dari situ, korban terlihat bergelantungan di pintu sebelah kiri sebuah minibus seolah sedang mempertahankan mobilnya. Namun korban akhirnya terjatuh dan kepalanya terbentur keras ke jalan yang beraspal. Meski sudah sempat ditolong warga, korban tewas saat di rumah sakit. Awalnya di mobil sih, nangkel gitu dia di depan, kiri, sebelah kiri. Nah, terus tiba-tiba si korban gimana? Korban jatuh. Teriak maling itu gimana? Kalau saya dengar sih kayak ada teriakan maling gitu. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap kasus kematian pria tanpa identitas itu. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Penyebab tewasnya ibu dan anak yang ditemukan sudah menjadi kerangka di Kabupaten Bandung Barat mulai menemui titik terang. Bukti baru ditemukan dari jejak digital telepon genggam korban membeli zat kimia yaitu sianida. Teka-teki apa yang membuat ibu dan anak di Bandung Barat tewas mulai terungkap. Dari hasil pemeriksaan telepon genggam korban, polisi menemukan barang bukti baru berupa jejak digital pembelian sianida. Pembelian dilakukan secara daring pada 2018 silam, namun polisi masih harus memastikan apakah sianida tersebut dikonsumsi oleh korban atau tidak. Riwayat pembelian yang kita duga sianida itu tetap kita menunggu hasil dari tim forensik. Jangan sampai dia beli tapi ternyata tidak ada dalam kandungan, tentu kita bisa menyimpulkan salah. Dari hasil pemeriksaan forensik, kedua kerangka dapat dipastikan adalah Iguh Indahayati dan putranya, Elia Immanuel Putra. Keduanya ditemukan pertama kali oleh suami dan anak korban akhir Juli lalu.
Polisi pun menyimpulkan sementara kematian 2 korban ini karena diduga ada persoalan rumah tangga karena ada sejumlah curhatan dari korban di lokasi keduanya tewas. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. 3 orang komplotan pencurian sepeda motor diringkus tim Reskrim Polsek Cilengsi, Kabupaten Bogor. 1 pelaku ditangkap di pinggir jalan di kawasan Rawahinggik. Sejumlah orang meringkus seseorang di pinggir jalan raya di kawasan Rawahinggik, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Kamis sore. Rupanya tim Reskrim Polsek Cilengsi menangkap pelaku pencurian sepeda motor di daerah Rawahinggik. Pelaku sempat melawan dan hendak kabur hingga polisi sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara. Polisi akhirnya bisa membekuknya. Penangkapan pelaku curanmor berinisial JN ini berawal dari tertangkapnya komplotan lainnya berinisial MK di sebuah kontrakan di kawasan Rawahinggik. Polisi menangkap MK yang telah membongkar motor yang ternyata memang hasil curian. Selain itu, polisi juga menangkap pelaku lainnya berinisial AS di kawasan Bantar Gebang. Penangkapan 3 pelaku ini sempat membuat histeris salah satu istri pelaku yang menyusul sang suami ke Mapolsek Cilengsi. Bahkan karena syok, istri pelaku ini nyaris pingsan dan langsung dievakuasi ke kantor Polsek Cilengsi. Penangkapan 3 pelaku ini berawal saat korban seorang karyawan swasta melapor sepeda motornya hilang saat ia tertidur di sebuah warung dini hari. Jadi modusnya itu dia keliling kemudian melihat orang yang sedang beristirahat, kemudian karena pemilik motor ini tertidur kemudian diambil motor. Untuk barang bukti sendiri? Barang bukti kita sudah mengamankan 2 unit sepeda motor. Berikut surat-suratnya. Ketiga pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Asep Solhin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Satuan Reserse Narkoba Polresta Cirebon meringkus 26 pengedar narkoba jenis sabu-sabu dan obat keras terbatas yang 1 diantaranya merupakan ibu rumah tangga. 26 tersangka peredaran narkoba ini diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Cirebon dari sejumlah kecamatan. Dari seluruh tersangka, 1 diantaranya merupakan ibu rumah tangga yang ditangkap di Kecamatan Arjawinangun. Bahkan wanita berusia 33 tahun tersebut ditangkap bersama 25 tersangka lainnya dalam 21 laporan polisi. Tersangka S mengaku terpaksa mengedarkan obat keras lantaran terjepit kebutuhan ekonomi. S mendapatkan barang berupa obat keras terbatas jenis tramadol dari seseorang. Penyuplai obat kepada S masih diburu. Seluruh pengedar sabu-sabu dan obat ini ditangkap dalam periode Juni dan Juli. Polisi juga menyita 14,98 gram sabu-sabu. Pada periode Juni-Juli 2024, Polresta Cirebon sudah menangani sebanyak 21 kasus yang terdiri dari 8 kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian obat-obatan keras terbatas 13 kasus. Dari 21 kasus tersebut ada 26 tersangka, ya. 26 tersangka dari kasus sabu, 13 tersangka, kemudian dari kasus obat-obatan keras terbatas 13 tersangka. Jumlah barang bukti yang sudah kita amankan sebanyak 13 jumlah barang bukti yang kita amankan sebanyak sabu 14,98 gram dan obat-obatan keras terbatas 10.800 butir. Selain itu, polisi juga memusnahkan 3.500 miras pabrikan hingga tradisional yang disita dari operasi anti miras selama bulan Juli. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 112 tentang narkotika dan Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Mauruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon.